Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seringkali kita merasa bahwa iman cukup hanya melalui berdoa dan berada di dalam gereja saja. Namun, pada kenyataannya, Tuhan memanggil kita untuk menghidupi iman itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi hasil observasi saya yang saya lakukan di lingkungan Santo Yosef Stasi Ujung Serdang. Nah, pada kesempatan ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama itu, umat Katolik meningkatkan pewartaan dalam dialog kesaksian kontekstual. Pewartaan iman saat ini tidak hanya terjadi di gereja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, bahkan media sosial. Poster menunjukkan iman yang mewartakan sabda Allah, umat yang mendengarkan, serta penggunaan media digital sebagai sarana pewartaan. Namun, saudara-saudari yang terkasih, kenyataannya masih banyak umat yang belum menghayati secara maksimal, seperti kurang membaca kitab suci, menggunakan media sosial tanpa mencerminkan nilai-nilai Kristiani, dan kurang memberikan kesaksian hidup. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 16-20, Yesus mengutus para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Meski mereka sempat ragu, Yesus mempercayakan tugas itu dan menjanjikan penyertaan kepada murid-muridnya. Nah, hal ini menegaskan bahwa setiap orang beriman dipanggil menjadi pewarta bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui sikap hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Nah, pada tema yang kedua itu yang berjudul Umat Katolik Meningkatkan Perwujudan Liturgi sebagai Wajah Gereja yang Mendengarkan dan Berdoa. Pada poster ini menunjukkan suasana liturgi di mana umat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Ada imam, ada kor, lektor, dan mesdinar yang sudah mempersiapkan diri dengan baik melalui latihan. Dalam kehidupan sehari-hari, partisipasi umat sebenarnya sudah cukup baik. Namun, masih ada tantangan. Misalnya, ada umat yang mengikuti misa tanpa sungguh menghayati, dan ada juga petugas liturgi yang kurang mempersiapkan. Hal ini menunjukkan bahwa liturgi kadang masih dianggap sebagai rutinitas saja. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 45-48, Yesus menyucikan bait Allah dan menegaskan bahwa rumah Allah adalah rumah doa. Dari sini kita diingatkan bahwa liturgi adalah perjumpaan yang kudus dengan Allah. Karena itu kita perlu mengikutinya dengan sikap hormat, serius dan penuh iman. Pada topik yang ketiga yang berjudul Umat Katolik Meningkatkan Kesaksian Hidup dalam Kehidupan Bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, iman tidak hanya dijalankan di gereja, tetapi juga dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada pertemuan kedua, kita belajar tentang pewartaan imam. Kenyataannya, masih banyak orang yang jarang membaca kitab suci dan belum bijak menggunakan media sosial. Padahal, melalui Injil Matius bab 28 ayat 16-20, Yesus mengutus kita untuk mewartakan kabar sukacita. Pada pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk menghayati liturgi sebagai perjumpaan dengan Allah. Namun, masih ada yang mengikuti misa itu hanya sebagai rutinitas saja. Melalui Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48, kita diingatkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa, sehingga kita perlu beribadah dengan sungguh-sungguh. Pada pertemuan yang kelima ini, kita belajar bahwa iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia melalui tindakan nyata. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, dari pertemuan kita itu ditegaskan bahwa iman tidak cukup hanya diketahui tetapi harus dihidupi. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta melalui kata dan tindakan, menghayati liturgi dan sungguh-sungguh, serta menunjukkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sendiri mempercayakan tugas ini kepada kita dan selalu menyertai kita. Karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal sederhana seperti rajin membaca kitab suci, menggunakan media sosial dengan bijak, aktif dalam liturgi, dan menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai akhirnya, semoga melalui katekese ini kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam iman dan menjadi terang bagi sesama kita.